Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan dari kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami, yang disusun oleh Ustadzun Al-Fadhil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita meneruskan pembahasan dari kaidah yang keenam. Di antara kaidah-kaidah besar Al-Qawaid Al-Kubra, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi, memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya, daripada tidak memfungsikannya. Adapun contoh praktis dari kaidah ini, sebagaimana yang telah kita bahas pula pada pertemuan sebelumnya, tatkala kita mengatakan jangan makan panci di atas kompor, maka di situ ada ucapan yang tidak akan bisa kita fungsikan kecuali kita fahami yang dimaksud panci adalah apa yang ada di dalam panci. Ya, jangan makan panci di atas kompor. Secara zahir yang namanya panci tidak bisa dimakan, tapi makanan yang ada di dalam panci bisa dimakan. Maka ketika kita ingin memfungsikan ucapan tersebut, mau tidak mau kita harus memahami yang dimaksud jangan makan panci adalah jangan makan apa yang ada di dalam panci. Nah, itulah cara kita memfungsikan ucapan, dan ini lebih utama. Ya, i'malul kalam, memfungsikan ucapan. Ini lebih utama daripada ihmaluhu, daripada kita tidak memfungsikannya. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memahami sesuai dengan tekstualnya. Jangan makan panci, ya berarti nggak boleh makan bahan ya besi, alumini dan semisalnya. Maka tanpa kita suruh pun orang tidak akan mau makan apa? Panci. Tanpa kita larang, orang tidak ada yang mau makan panci. Artinya ketika kita larang seseorang memakan panci, maka ini hal yang sia-sia. Kalau kita fahami ucapan itu sesuai dengan tekstualnya, berarti kita tidak memfungsikan suatu ucapan. Ya, nah ini maknanya. Maka kalau ada suatu celah yang bisa kita pahami agar kalimat itu bisa berfungsi, maka itu yang paling utama. Ya, jangan makan beras yang ada di atas meja. Ini juga sama. Yang dimaksud adalah sesuatu yang dibuat dari beras tersebut, mau dimasak jadi nasi, digoreng, ditanak jadi bubur, yang penting jangan dimakan beras yang ada di atas meja tersebut. Nah, ini baru kita memfungsikan suatu ucapan. Adapun kalau kita pahami sesuai dengan letterlek, sesuai dengan tekstualnya saja, maka kalimat itu tidak akan bisa berfungsi. Mengapa? Karena orang normal tidak ada yang makan beras secara apa? Langsung. Nah, ini contoh sederhana dari penerapan kaidah yang telah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk pada cabang-cabang kaidah, halaman 128. Silakan yang memiliki kitabnya dibuka. Cabang-cabang kaidah, i'malul kalami aula min ihmalihi. Memfungsikan ucapan lebih baik daripada menghilangkannya.
daripada tidak memfungsikannya. Ada beberapa kaidah yang bisa digolongkan sebagai cabang kaidah ini. Di antaranya yang pertama, kaidah pertama yaitu cabang dari kaidah besar ini, al-aslu fil kalam al-haqiqah. Al-aslu fil kalam al-haqiqah. Pada dasarnya sebuah kalimat itu dibawa pada maknanya yang hakiki. Pada dasarnya sebuah kalimat itu harus dibawa pada maknanya yang hakiki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kebiasaan kaidah-kaidah kubra sebelumnya, maka setiap kaidah besar itu memiliki cabang kaidah, termasuk kaidah ini. I'malul kalam aula min ihmalihi. Nah, di antara cabang kaidah ini yang pertama adalah al-aslu fil kalam al-haqiqah. Secara asal pada dasarnya ucapan itu dibawa pada makna yang hakiki. Secara garis besar ini isyarat tentang pembahasan pembagian kalam, ucapan. Ya, yang nanti akan dibahas secara panjang lebar insyaallah. Secara singkat ada dua, yaitu haqiqah, hakiki, dan yang kedua adalah majaz. Ucapan secara umum ada dua. Yang pertama hakiki, yang kedua majazi. Hakiki sesuatu yang dipahami sesuai dengan apa adanya. Sedangkan majazi sesuatu yang dipahami tidak sesuai dengan apa adanya. Kita baca penjelasan dari al-muallif hafizahullahu taala. Mana kaidah? Al-haqiqah adalah sebuah lafaz yang digunakan pada makna asalnya. Contoh, al-asadu. Asal maknanya adalah singa. Asad ini bahasa apa? Arab. Apa terjemahannya? Singa. Si binatang buas yang kita kenal bersama. Ya, jadi al-asad makna hakiki adalah hewan buas. Kebalikan dari al-haqiqah ini adalah al-majaz. Ya, jadi asad, singa, makna hakiki hewan buas. Sedangkan makna majazi selain hewan buas. Majaz adalah sebuah kata yang digunakan bukan pada makna asalnya. Ya, jadi singa, tetapi yang dimaksud bukan hewan buas. Apa? Entah. Nanti bisa tergantung konteks kalimatnya. Yang jelas singa, asad ini bisa dipakai untuk selain makna hakiki, dan itu namanya makna majazi. Ya, sebuah kata yang digunakan bukan pada makna asalnya karena ada hubungan antara keduanya dan terdapat qarinah, indikasi kuat yang menghalangi makna aslinya, serta ada qarinah, indikasi bahwa yang dimaksud adalah makna majaz tersebut. Contoh, al-asad, makna hakikinya apa? Hewan buas. Tapi terkadang al-asad ini digunakan untuk makna seorang yang pemberani. Ya, asad digunakan untuk makna seorang yang pemberani. Saya melihat singa misalnya. Meskipun nanti akan kita bahas, hukum asal segala sesuatu itu dihukumi sesuai dengan hakikatnya. Kalau ada orang mengatakan saya melihat singa, maka yang harus pertama kali kita yakini dia benar-benar melihat singa, hewan buas. Tapi dalam keadaan tertentu, singa ini bisa berubah menjadi makna seorang yang pemberani. Ya, karena ada hubungan antara singa dengan orang tersebut. Sama-sama apa? Menerkam. Singa dia hewan yang buas, hewan yang berani. Orang ini pun juga sama. Demikian pula apa? Ada qarinah-qarinah yang menghalangi sesuatu itu dipahami sesuai dengan makna hakiki. Dan nanti akan dicontohkan di sini adalah ketika ada seorang mengatakan saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Nah ini,
Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Maka ungkapan semacam ini tidak mungkin bisa kita pahami sesuai dengan makna apa? Hakiki. Karena nggak ada ceritanya hewan bisa khutbah. Mau nggak mau makna singa harus kita palingkan kepada makna majasi. Dan nanti akan kita sebutkan syarat-syaratnya. Ya, jadi intinya di sini pembagian bahasa secara asal, pembagian apa? Ungkapan, kalimat, ucapan. Secara asal harus dibawa kepada makna apa? Hakiki. Ya, harus dibawa kepada makna hakiki. Tidak boleh kita bawa kepada makna majasi. Boleh dengan syarat, dan ini yang akan kita bahas. Nah, dan dalam bahasa Indonesia banyak kita jumpai majas-majas. Ya, bahkan ada majas apa? Hiperbola, ada majas apa lagi? Personifikasi, ya, ada majas apa lagi? Ironi, masya Allah, sungguh ironis. Ya, nah ini. Adapun dalam bahasa Arab, ya majas pokoknya sesuatu yang tidak dipahami sesuai dengan makna asalnya. Ya, kita mengatakan orang yang pemberani dengan singa, nah itu majas. Karena apa? Secara asal singa itu hewan, manusia. Bukan secara asal singa itu apa? Hewan, bukan manusia. Lalu kita menjadikan seseorang ibarat singa, ya, maka ini adalah majas. Baik. Kemudian selanjutnya berkata al-muallif hafizahullah taala, syarat pemalingan makna dari hakikat menjadi majas. Kapan kita boleh memalingkan suatu ungkapan yang harusnya makna hakiki kepada makna majasi? Beliau mengatakan di sini, sebuah kalimat harus difahami secara makna hakikatnya. Ini hukum asal. Ya, jangan sedikit-sedikit majas. Enggak boleh. Nanti rusak. Apalagi terkait dengan Al-Qur'an, Al-Hadis. Tidak boleh kita pahami segala sesuatu secara asal kecuali harus sesuai dengan hakikatnya. Ya, dan tidak boleh kita palingkan kepada makna majas kecuali memenuhi beberapa syarat berikut. A, yang pertama, ada hubungan antara makna hakiki dan majas dalam bahasa Arab. Ada hubungan antara makna hakiki, makna asal, dan makna yang majas dalam bahasa Arab. Contoh al-asad, yang asal maknanya adalah singa, si binatang buas, digunakan untuk arti seseorang yang pemberani. Antara singa dan orang yang pemberani memiliki apa? Hubungan. Sama-sama apa? Ganas. Sama-sama menerkam. Yaitu sifat berani yang terdapat pada singa dan seseorang tersebut. Oleh karena itu, kalau tidak ada hubungan, maka pemalingan makna itu batil. Ya, kita menjadikan majas singa itu orang yang kemayu misalnya. Nah ini, orang yang kemayu, laki-laki tapi dia apa? Melambai. Ya. Nah ini, saya melihat singa menari di atas panggung. Nah ini, maka nggak bisa, salah ungkapan tersebut. Kalau yang dimaksud singa itu adalah laki-laki yang dia tidak menunjukkan pemberani, justru menunjukkan apa? Ya seperti tadi yang kita sampaikan, mendayu-dayu dan yang semisalnya. Maka nggak ada hubungannya, salah. Memaknai singa dengan orang yang kemayu tadi tidak dibenarkan. Ya, karena apa? Tidak ada hubungan antara singa yang pemberani dengan laki-laki yang kemayu tadi. Nah, oleh karena itu, kalau tidak ada hubungan, maka pemalingan makna itu batil. Jadi enggak sah
kalimat itu dibawa kepada makna majazi, seperti yang dilakukan oleh kaum Batiniyah, Rafidhah, Syiah, yang mentafsirkan Baqarah yang diperintahkan Allah Subhanahu Azza wa Jalla untuk disembelih oleh kaum Bani Israel, yang asal maknanya adalah sapi, ditafsirkan dengan siapa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Fadhbahu baqarah. Jelas dalam bahasa Arab, maka sembelihlah baqarah. Apa baqarah? Sapi betina. Bisa kita pahami makna ini sesuai dengan makna asalnya? Sangat bisa. Sapi yang memang disembelih. Tetapi kaum Rafidhah, Batiniyah, Syiah yang ekstrim mentafsirkan Baqarah, sapi betina, di dalam ayat ini dengan Aisyah, sehingga yang dimaksud Baqarah pada ayat ini bukan hakiki tapi majazi. Maka kita katakan, yang pertama, tidak ada hal yang darurat untuk kita memahami ayat ini sesuai dengan makna aslinya. Sapi disembelih bisa, jelas. Dan yang kedua, tidak ada hubungannya antara sapi dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini adalah pentafsiran yang batil, memalingkan makna hakiki kepada makna majazi dengan cara yang sangat batil. Ya, secara asal tidak ada yang menghalangi kita untuk memahami sesuai dengan makna hakiki. Dan yang kedua, menyamakan antara Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dengan Baqarah, sapi betina. Taib. Juga yang dilakukan oleh kaum Jahmiyah yang memalingkan makna istawa, yang asal katanya adalah tinggi bersemayam, dengan menguasai, istaula. Ini juga apa? Pemalingan makna yang batil. Ya, secara asal kita memahami ayat ataupun lafaz di dalam bahasa Arab, apalagi terdapat di dalam Al-Quran, sesuai dengan makna asalnya. Istawa maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi bersemayam. Dan hal ini tidak mustahil apabila kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi Allah sendiri yang mensifati dirinya dengan istawa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, di atas arsy bersemayam. Sesuai dengan ketinggian dan kemuliaannya, tidak serupa dengan makhluknya. Ya. Nah, kemudian kaum Jahmiyah memaknai istawa dengan makna majazi, yaitu apa? Istaula, menguasai. Maka ini adalah pemalingan makna yang batil, yang harusnya bisa kita maknai secara hakiki, tetapi dipalingkan oleh kaum Jahmiyah dengan makna majazi. Maka enggak sah, tidak benar. Hal ini karena tidak ada hubungan antara keduanya, dan ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya fitnah Jahmiyah. Ya, jadi antara istawa dan istaula ini enggak ada hubungannya. Paling banter ada kemiripan dari segi lafadz, itu pun ada tambahan lamnya. Istawa, ya, dengan istaula, tambah satu huruf, tambah maknanya. Paling banter itu saja. Adapun dari segi makna, ya, antara istawa dan istaula tidak ada hubungan. Istawa tinggi, bersemayam, ya, sedangkan istaula menguasai. Apalagi makna istaula tidaklah dipahami kecuali penguasaan terhadap sesuatu yang sebelumnya tidak dikuasai. Ya, misalnya kaum muslimin berhasil menguasai jazirah Arab dengan menggunakan kata istaula. Ini benar misalnya. Kenapa sebelumnya tidak dikuasai, tapi setelah ada pertempuran, peperangan, jazirah Arab berhasil dikuasai kaum muslimin. Nah, sedangkan kita menggunakan makna istaula atas Allah, batil. Apakah mungkin suatu arsy sebelumnya tidak dikuasai Allah, kemudian setelahnya Allah kuasai? Gak mungkin. Jadi dari segi makna
sangat jauh antara istawa dan istaula. Ya. Namun kalau kita perhatikan, memang kalau kita membuka kamus ataupun terjemah, memang di antara makna istawa zaman sekarang ataupun era-era sekarang ini dimaknai dengan makna istaula. Tapi beliau mengatakan di sini, dan ini tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab sebelum munculnya fitnah Jahmiyah. Jadi setelah fitnah Jahmiyah memang ada perluasan makna istawa, di antara maknanya adalah istaula. Tapi sebelum masa Jahmiyah tidak ada. Dan kita dalam beragama kembali kepada salafus saleh dalam masalah ini. Apa yang tidak pernah mereka tafsirkan, maka kita tidak mentafsirkannya. Jadi ini yang pertama. Syarat yang pertama, kalau kita memahami sesuatu dengan makna majazi, harus ada hubungan antara hakiki dan majazi. Ya, singa mau kita maknai orang yang pemberani, boleh. Jadi yang pertama karena ada kesamaan sifat. Taib. Yang kedua, yang B, adanya qarinah, indikasi yang menghalangi makna hakikatnya. Dalam artian kalimat tersebut tidak mungkin dibawa pada makna hakikatnya. Ya. Jadi maunya kita memahami ini dengan makna yang hakiki, tapi nggak mungkin. Contohnya bagaimana yang tadi kita sampaikan. Ketika kita mendengar satu ucapan, saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar. Secara asal kita pahami sesuai dengan makna hakiki, hukum asalnya kan. Tapi nggak mungkin, mustahil. Kenapa? Karena singa tidak bisa berkhutbah. Sehingga mau tidak mau kita pahami singa dengan makna yang lain, makna majazi. Nah ini contoh yang nyata, yang jelas. Ya, ketika kita memalingkan suatu makna hakiki kepada makna majazi, yang pertama tadi ada hubungan singa dengan seorang yang pemberani, berkhutbah dengan lantang, ada hubungannya. Yang kedua, tidak mungkin kita pahami dengan makna hakiki, karena konteks kalimatnya apa? Berkhutbah di atas mimbar. Ya, nah ini. Yang ketiga, adanya qarinah yang menentukan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majaz tersebut. Ini kaitannya dengan yang kedua, mirip ya. Adanya indikasi qarinah yang menentukan bahwa makna yang diinginkan adalah makna majaz tersebut. Karena kita ingin benar-benar menampakkan, menunjukkan bahwa yang khutbah itu benar-benar pemberani, maka kita gunakan majaz singa tadi. Nah, taib, sebagai sebuah gambaran mudah, 3 syarat yang tadi kita sebutkan. Kalau ada orang yang berkata, ra'aitul asada, saya melihat asad. Saya melihat asad, singa. Yang dimaksud dengan asad di sini adalah singa, si binatang buas. Karena tidak ada qarinah yang bisa memalingkan maknanya kepada arti majaz. Ya, ini kita tidak membicarakan di mana, kemudian dalam keadaan apa. Pokoknya ada orang bicara saya lihat singa, maka kita harus memahami yang pertama dengan makna yang hakiki. Ya, jadi orang itu benar-benar melihat singa. Karena apa? Tidak ada hal yang bisa yang menjadikan kita malingkan dari makna yang hakiki kepada makna majazi. Demikian pula kalau kita mengatakan ra'aitul asada fil Madinah, saya melihat asad, melihat singa di kota. Ada tambahan keterangan apa? Tempat, di kota. Adanya lafaz di kota tidak bisa memalingkan arti asad kepada pemberani, karena adanya singa betulan di kota sangat memungkinkan, apalagi di kebun binatang. Saya melihat singa di kota, masih mungkin nggak kita pahami dengan makna yang hakiki? Mungkin. Sekali lagi ini kita tidak membicarakan tentang qarinah-qarinah yang lain. Kita hanya memahami, kita hanya menilai dari kata yang diucapkan. Saya melihat singa di kota.
masih memungkinkan, maka kita harus memahami sesuai dengan makna yang hakiki. Tidak boleh kita palingkan kepada makna majazi. Demikian pula, ra'aitul asada fil ma'arakati, saya melihat asad di medan perang. Saya melihat singa di medan perang. Pada kalimat ini pun arti asad masih harus dibawa kepada singa, karena lafaz di medan pertempuran tidak mengharuskan pada arti majaz, karena mungkin saja ada singa betulan di medan pertempuran, masih memungkinkan. Perhatikan ya, saya melihat singa di medan peperangan. Berbeda kalau ada tambahan kata lagi, saya melihat singa mengayunkan pedangnya di medan peperangan. Nah, ini mau nggak mau harus kita maknai kepada makna apa? Majazi. Karena apa? Nggak mungkin singa bisa mengayunkan pedangnya. Tapi kalau saya melihat singa di medan peperangan, hanya kalimat itu saja, maka masih memungkinkan untuk kita bawa kepada makna hakiki, sehingga tidak boleh kita palingkan kepada makna majazi. Nah ini ya, baru ketika kita mengatakan ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar, saya melihat asad, singa, berkhutbah di atas mimbar. Nah, asad di sini harus dibawa kepada makna majaz, yaitu seseorang yang pemberani. Karena lafaz berkhutbah di atas mimbar adalah sebuah qarinah, sebuah indikasi yang sangat kuat bahwa asad itu berarti seorang yang pemberani. Karena tidak mungkin singa betulan, singa sesungguhnya berkhutbah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, permasalahan ini sebenarnya permasalahan yang sangat penting. Ya, karena ini nanti terkait dengan nas Al-Quran ataupun hadis. Belum apa-apa kita sudah memaknai sesuatu dengan majaz, padahal masih bisa kita maknai dengan makna yang hakiki. Dan ini banyak, khususnya membahas tentang masalah asma wa sifat, masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini harus kita benar-benar pahami. Suatu kata yang apabila masih bisa memungkinkan untuk kita pahami dengan makna hakiki, maka al-aslu fil kalam al-haqiqah. Harus kita pahami hukum asalnya suatu ucapan dibawa kepada makna hakiki. Singa ya singa. Ya. Kemudian Allah bersemayam, istiwa ya istiwa. Allah memiliki wajah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Memiliki wajah bisa kita maknai dengan makna yang hakiki, sesuai dengan kesucian dan ketinggian dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak serupa dengan makhluknya. Ya, karena ini nanti kaitannya dengan masalah sifat kebanyakannya. Ahli bid'ah rata-rata mereka memahami makna nas itu kepada makna majazi. Gak mungkin kita sifati Allah dengan ini, maka kita harus palingkan ini dengan makna yang seperti ini. Contoh yang tadi yang mudah apa? Istawa. Dipahami dengan istawla. Ya. Kemudian apa? Wajah dipahami dengan pahala, rahmat. Nah, ini adalah pemalingan makna yang batil. Kesimpulannya, bahwa selagi sebuah kata itu masih bisa dibawa kepada makna yang hakiki, maka harus dilakukan. Dan tidak boleh dipalingkan kepada majaz kecuali kalau terdapat qarinah, indikasi yang sangat kuat yang menghalangi arti hakiki dan menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti majaz. Dari sini, ini penting ya, ini termasuk di antara hal yang penting. Maka makna kaidah ini adalah kaitannya dengan masalah agama kita ini. Sebuah kalimat baik yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, maupun lainnya, para sahabat, para tabi'in ketika mereka berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah,
baik saat melakukan akad transaksi, sumpah atau kalimat lainnya, harus dibawa kepada maknanya yang hakiki. Selagi tidak ada qarinah kuat yang menghalangi makna tersebut dan menguatkan bahwa yang diinginkan adalah makna majaz. Ya. Dan ini juga terkait dengan kaidah besar yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu i'malul kalam aula min ihmalihi. Contoh yang tadi kita sebutkan, misalnya jangan makan panci di atas kompor. Kalau kita bawa kepada makna yang hakiki, memungkinkan enggak? Jangan makan panci di atas kompor. Ada orang makan panci? Tidak ada. Kalau kita maknai dengan makna yang hakiki, mau tidak mau kalimat itu nggak berfungsi. Ungkapan kita sia-sia. Ya tanpa dilarang orang tidak mau makan apa? Panci. Nah, ngapain kamu ngelarang orang makan panci? Apa gunanya ungkapanmu? Jadi kita mengatakan sesuatu yang tidak ada gunanya. Tapi kalimat ini bisa kita fungsikan apabila kita memahami yang dimaksud panci itu adalah apa yang ada di dalam panci. Sayur, bubur, lauk-laukan yang ada dalam panci. Nah ini jangan dimakan. Barulah kita bisa memfungsikan kalimat tersebut. Ya, nah ini baru benar. Panci yang dimaksud bukanlah panci hakiki, tapi panci apa? Majazi. Yang dimaksud panci adalah apa yang ada di dalam panci. Nah ini. Maka selagi tidak ada qarinah kuat yang menghalangi makna tersebut, maka kita harus memahami sesuai dengan makna hakiki. Tapi kalau ada qarinah kuat yang nggak mungkin kita pahami kecuali dengan memaknai dengan majaz, maka kita baru gunakan majaz. Taib. Kemudian kesepakatan ulama atas kaidah ini, yaitu hukum asal ucapan itu adalah dibawa kepada makna hakiki. Syekhul Islam Taimiyah berkata, kaidah asal suatu ungkapan adalah secara hakikatnya. Hal ini telah disepakati seluruh manusia dari berbagai bahasa, karena tujuan bahasa tidak sempurna kecuali dengan itu. Ya, jadi beliau menukilkan ijma, kesepakatan para ulama bahwa hukum asal ucapan itu apa? Hakikat. Dan ini sesuai dengan apa? Kebutuhan kita. Bubrah kalau kita dikit-dikit majas. Ya, dikit-dikit kita gunakan apa? Majas. Misalnya apa? Besok jam 9 pagi Pak Presiden datang. Yang dipahami apa? Yang dipahami, ya benar-benar Pak Presiden datang. Tapi ternyata ada sebagian orang yang memahami ini bukan presiden hakiki, tapi majazi. Apa yang dimaksud? Ajudannya. Misalnya, besok Pak Presiden datang. Tapi ternyata nggak datang-datang. Mana kata itu datang? Loh, itu majaz. Yang saya maksud presiden itu apa? Ajudannya. Atau mungkin apa? Suratnya. Atau mungkin kendaraannya. Ini bubrah. Ya, saya melihat harimau. Nah, ketika dipahami dengan makna yang hakiki, maka orang akan apa? Waspada misalnya. Tapi ternyata orang ini membuat rusuh. Yang dimaksud harimau itu apa? Ya, kucing. Masa kucing? Ya, tanpa ada qarinah, saya melihat harimau. Di mana? Di Masjid Idul Fitrah. Ternyata yang dimaksud adalah seorang yang apa? Seorang yang mungkin buas, seorang yang mungkin suka apa namanya gasru gitu ya. Nah ini, jadi bubrah
Ketika kita memahami suatu kata dengan makna yang majasi tanpa ada perlunya. Di depan ada tank. Wah, kita lihat langsung tank. Mana tank? Itu maksudnya apa? Mobil-mobilan. Nah ini. Kesini naik apa? Naik gerobak. Naik gerobak. Ayo kan? Loh, naik gerobak beneran. Padahal gerobak ini istilah anak zaman sekarang. Ya, kalau motor apa? Kuda besi. Nah ini. Kesini naik apa? Naik kuda besi. Nah, kuda besi. Nah ini. Maka kalau kita pahami, memang sih dalam suatu komunitas itu sudah dipahami. Tapi ini merusak bahasa. Dan gak pantas kalau ini kita bawa kepada nas Al-Quran dan hadis. Oke lah, dalam bahasa anak-anak muda, kamu anak-anak gaul, ya mungkin bisa sedikit kita terima. Tapi kalau kita berlakukan secara umum, apalagi kalau sudah merembet kepada nas Al-Quran, bubrah. Oh, maksudnya firman Allah ini bukan hakiki tapi majaz. Karena ini secara majaz maknanya ini. Nanti jatuhnya kepada apa? Mentakwil sifat. Ini hal yang tidak kerasa, tidak kita sadari, tapi ternyata fatal. Ya. Jadi sekali lagi bahasa ini jangan kita rusak dengan sering-sering menggunakan apa? Majaz. Apalagi tanpa ada keperluan. Sekali lagi ketika kita bilang, ya saya ke masjid naik gerobak, orang kalau memahami polos naik gerobak ya dia ya naik gerobak beneran, entah dituntun pakai mobil atau didorong sama tukang sampah, yang penting naik gerobak. Bisa dipahami? Bisa. Apa yang menghalangi seseorang memahami dia naik gerobak? Tidak ada. Tapi ternyata ini adalah majaz. Nah, ini sesuatu yang tidak patut dilakukan, apalagi kalau sudah berkaitan dengan nas Al-Quran dan hadis. Nah, jadi para ulama bersepakat hukum asal kalimat itu dibawa kepada makna yang hakiki. Taib. Kemudian apakah majaz itu benar-benar ada? Ini pembahasan lanjutan. Benar nggak sih pembagian ucapan itu ada yang hakiki, ada yang majazi? Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, para ulama berselisih pendapat apakah majaz benar-benar ada ataukah tidak. Jumhur ulama mengatakan bahwa terdapat makna majaz dalam bahasa Arab. Iya. Kebanyakan para ulama mengatakan iya, di dalam bahasa Arab ada majaz. Buktinya apa tadi? Ketika kita mengatakan saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, kalimat ini kalimat tepat, bukan kalimat yang salah. Cuman memahami singa dengan makna yang majazi, bukan dengan makna yang hakiki. Jadi orang mengatakan saya melihat singa khutbah di atas mimbar, ini ungkapan yang sah. Ya, ungkapan yang sah. Demikian pula ketika ada seorang ulama memuji keilmuan seseorang, ya, misalnya seseorang dipuji dengan apa? Lautan. Tanya kepada lautan itu, is'al hadzal bahra, is'al hadzal bahr, tanya kepada lautan itu. Maka ini kalimat yang benar. Karena yang dimaksud dengan lautan di sini adalah seorang yang berilmu dengan ilmu yang sangat mendalam. Syarat yang pertama terpenuhi. Antara ilmu dengan orang yang antara laut dengan orang yang berilmu dengan ilmu yang sangat mendalam ada kaitannya. Ya, laut luas, ilmunya orang itu juga apa? Luas. Dan yang kedua, kita disuruh tanya kepada laut. Mungkin nggak kita maknai dengan makna yang hakiki? Mungkin nggak? Kita tanya ke laut gitu? Nggak mungkin. Ya, dan yang ketiga, apalagi ditunjuk tanya kepada laut itu, nunjuk ke orang, Syekh Fulan misalnya, maka jelas yang diinginkan dari makna laut itu majazi.
Nah, dari sini maka sebagian besar para ulama mengakui ada majaz di dalam bahasa Arab. Yang nanti runtutannya tentu apa? Ada majaz di dalam Al-Quran, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, sebagian lainnya mengatakan bahwa majaz itu tidak ada, nggak ada majaz. Lalu bagaimana dengan memahami kalimat yang tadi? Nanti akan kita terangkan insyaallah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan dari kalangan para ulama mutaakhirin adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebuah ucapan terbagi menjadi hakikat dan majaz adalah mazhab yang masyhur di kalangan ulama mutaakhirin. Namun sebagian para ulama mengatakan tidak ada majaz dalam Al-Quran. Bahkan sebagian lainnya berpendapat tidak ada majaz dalam Al-Quran maupun yang lain. Ya, di Al-Quran, di hadis, di dalam bahasa Arab nggak ada majaz. Dan inilah pendapatnya Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Dan dari kalangan ulama kontemporer adalah Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti. Syekhul Islam Taimiyah dan murid beliau Imam Ibnul Qayyim menerangkan bahwa pembagian ini adalah istilah baru yang muncul setelah berlalunya 3 generasi yang mulia, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Beliau berdua, yaitu Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim, menerangkan mazhab ini dengan dalil-dalil yang sangat banyak, yang mana bagi siapa saja yang menelaahnya akan mengetahui bahwa inilah mazhab yang sahih. Jadi kesimpulan beliau, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat tidak ada majaz di dalam bahasa Arab, tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Namun kalau kita cermati, niscaya akan kita katakan bahwa khilaf mengenai masalah ini di kalangan ulama Ahlussunnah adalah khilaf lafzi, khilaf bahasa saja, karena hasil yang didapatkan berujung pada makna yang sama. Artinya begini, baik kita menetapkan majaz ada di dalam Al-Quran maupun kita menafikan majaz tidak ada di dalam Al-Quran, maka semuanya sepakat bahwa ketika kita membawakan contoh, misalnya ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar, saya melihat singa khutbah di atas mimbar. Dua kalangan ulama ini sama-sama bertempat yang dimaksud singa itu apa? Manusia yang pemberani. Baik yang menetapkan ada majaz maupun yang tidak menetapkan adanya majaz. Ya, makanya dikatakan apa? Khilaf lafzi. Perbedaan ini hanya perbedaan lafaz saja, ujung-ujungnya sama. Yang menetapkan adanya majaz memahami bahwa singa ini adalah majaz dari gambaran seorang yang pemberani. Nah, adapun para ulama yang menetapkan atau yang tidak menetapkan adanya majaz memahami bagaimana ungkapan singa khutbah di atas mimbar itu hakiki, bukan majazi. Ya, artinya kata singa itu bisa digunakan sesuai dengan makna yang hakiki dalam kondisi seperti ini. Contohnya khutbah. Jadi ini bukan majaz. Tanya kepada lautan itu, ini hakiki bukan majaz, menurut ulama yang meniadakan majaz di dalam bahasa Arab. Ujung-ujungnya apa? Sama. Boleh menggunakan kata lautan untuk orang yang berilmu, boleh menggunakan kata singa untuk orang yang pemberani. Ya, jadi ujung-ujungnya sama. Cuman yang pertama mengatakan ini majaz. Dan ini ada syaratnya. Yang kedua, tidak, ini bukan majaz tapi ini hakikat kalam, ucapan yang benar. Nah ini. Nah, kita baca sedikit lagi. Lafaz ini menurut para ulama yang berpendapat adanya majaz. Lafaz mana ini? Ra'aitul asada yakhtubu 'alal mimbar. Saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar.
Bagi para ulama yang berpendapat adanya majaz mengatakan bahwa asad di situ, singa di situ artinya adalah seseorang yang pemberani. Nah, inilah majaz. Karena singa itu secara makna asal apa? Hewan. Tapi digunakan untuk manusia karena memang kondisinya menuntut demikian. Karena tidak mungkin singa betulan, hewan singa berkhutbah di atas mimbar. Oleh karena asad yang arti hakikinya adalah singa, lalu digunakan untuk makna seorang yang pemberani, maka ini adalah arti majaz. Ya, jelas ya. Jadi saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, bagi ulama yang menetapkan adanya majaz, ini majaz karena singa itu hewan dan hewan gak mungkin khutbah. Maka kita memaknai seorang yang pemberani dengan singa itu majaz. Namun bagi para ulama yang menolak majaz, gak ada majaz. Mereka mendudukkan kalimat ini dengan apa? Kita baca. Mereka mengatakan bahwa arti asad itu adalah seorang yang pemberani. Jadi mereka meluaskan bahasa. Ya, asad secara asal apa? Maknanya hewan buas, singa. Tetapi di antara makna asad, di antara makna singa itu adalah seorang yang pemberani. Jadi hakiki, bukan majazi. Ya, singa itu bisa bermakna hewan, bisa bermakna seorang yang apa? Pemberani. Dan dua-duanya hakiki. Kalau digunakan untuk hewan di kebun binatang, di taman, ya jadinya hewan. Berarti singa dimaknai hewan buas. Tapi kalau singa dibawa kepada makna khutbah di atas mimbar atau mengayunkan pedang di medan pertempuran, maka singa yang di sini bukan singa hewan, tetapi singa dengan makna apa? Orang yang pemberani. Jadi nggak ada majaz. Nah ini, ya. Jadi beliau mengatakan, namun ini adalah hakikat maknanya, karena hakikat sebuah makna tidak bisa diketahui dari satu kata per kata, namun dari keseluruhan kalimat yang membawa pada satu arti dan makna. Dan tidak ada seorang pun yang memahami arti kalimat di atas kecuali seorang yang pemberani. Maka dengan demikian berarti itulah hakikat maknanya. Jadi intinya, karena nggak mungkin singa ini khutbah, maka ketika ada orang yang mengatakan saya melihat singa berkhutbah di atas mimbar, maka di atas pikirannya, oh ini orang yang sangat pemberani. Makanya kok dibahasakan dengan apa? Singa. Nah itulah hakikat, nggak ada majaz. Kenapa? Dengan memahami konteks kalimat langsung tahu kalau yang diinginkan itu orang yang pemberani. Maka kesimpulannya, bagi ulama yang menafikan majaz, tidak ada majaz di dalam Al-Quran. Namun sekali lagi dua-duanya sama, ujung-ujungnya menetapkan bahwa singa bisa digunakan untuk apa? Makna orang yang pemberani. Yang pertama menganggap ini majaz, yang kedua bukan majaz tapi ada perluasan makna. Wallahu ta'ala alam shawab. Taib, sudah masuk waktu Isya? Sudah? Kurang? Sudah? Fadal mungkin bisa adzan dulu.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi apa yang dikatakan oleh mu'alif di sini sebenarnya merujuk pada masalah penting di dalam agama kita, khususnya yang terkait dengan penyalahgunaan nas Al-Quran maupun sunnah kepada makna yang tidak tepat. Ya, memaknai lafaz-lafaz yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan makna yang batil, dengan dalih majas. Ini gak mungkin kita pahami seperti apa adanya, kita harus mentakwilnya. Inilah hakikat dari apa? Memaknai sesuatu dengan makna majas. Oleh karenanya di sini beliau mengakhiri pembahasan dengan sangat luar biasa. Beliau mengatakan di sini, ala kulli hal, ada satu hal yang harus dicermati, yaitu bahwa istilah majas ini banyak digunakan oleh para ahli bid'ah untuk melanggengkan bid'ah mereka, terutama sekali yang berhubungan dengan ayat, yang berhubungan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, sebagian ulama Ahlus Sunnah demi melihat pintu tahrif, yaitu penyelewengan makna ayat ini sangat terbuka dari bab majas, maka mereka segera melarangnya dan menutupnya untuk menjaga kemurnian akidah. Jadi kita tahu alasannya. Kenapa kok ada ulama yang keras menentang ada majas di dalam Al-Quran? Karena khawatir kalau ini dibuka orang-orang akan bermudah-mudahan ini majas, ini bukan hakikat. Nanti sampai pada apa? Surga itu hanya majas, nggak ada hakikatnya. Itu cuman gambaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin iming-imingi kita, tapi hakikatnya nggak ada. Neraka itu cuman majas, nggak ada hakikatnya. Masa ada api yang panasnya melebihi panasnya api di bumi berapa ribu kali? Ya, masa ada kehidupan di bawah tanah? Nah ini karena apa? Mereka mengedepankan akal, sehingga nas-nas Al-Quran yang terkait dengan surga, neraka, malaikat, Allah dianggap apa? Majas. Selesai sudah. Kalau ini dibuka, ada majas di dalam bahasa Arab, ada majas di dalam Al-Quran, akan rusak ini. Makanya ini alasan para ulama, sebagian para ulama yang menentang adanya majas di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai taghut. Beliau berkata, bab penghancuran taghut yang ketiga yang dibuat oleh firqah Jahmiyah untuk menafikan hakikat asma dan sifat, yaitu taghut majas. Jadi sampai-sampai Ibnul Qayyim mengatakan, menjanjikan firqah Jahmiyah menyebutkan majas di dalam Al-Quran ini ibarat taghut. Ya, berkata Imam Ibnu Rajab, para ulama yang mengingkari majas sebenarnya mereka mengingkari penggunaan istilah ini agar tidak mengindikasikan kepada sebuah makna yang salah. Sekali lagi, tujuan mereka demi syariat ini tidak dikotori oleh takwil-takwil yang batil.
ya, dan agar bukan jadi kendaraan ahli bid'ah yang menafikan hakikat makna Alkitab dan As-Sunnah. Jadi ini alasan mereka. Ini alasan utama mereka menolak adanya majas di dalam Al-Quran. Meskipun praktek mereka, kalau mau kita katakan praktek para ulama yang menolak majas di dalam Al-Quran, mereka mau tidak mau ketika berjumpa dengan sebagian ayat ataupun hadis, mereka pasti maknai dengan makna yang dikatakan majas. Ya, salah satu contoh ketika kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala, was'alul qaryah, dan tanyalah kepada al-qaryah. Apa al-qaryah? Desa. Ya, para ulama yang mengatakan ini majas. Kenapa? Karena nggak mungkin desa ini apa diajak bicara. Yang ada penduduk desa. Jadi sebenarnya di situ ada kata yang mahdzuf, kata yang hilang, yaitu ahlal qaryah. Was'alu ahlal qaryah. Tapi Allah membahasakannya dengan was'alul qaryah. Nah, menurut ulama yang menetapkan adanya majas, ini majas, tapi caranya benar. Karena apa? Tidak mungkin kita bisa maknai qaryah ini dengan tepat kecuali dengan kita maknai penduduk qaryah. Ya. Nah, para ulama yang menolak adanya majas tetap kekeh ini bukan majas, tapi ini hakiki, yaitu memahami qaryah dengan ahlu al-qaryah. Jadi intinya wallahu ta'ala bissawab, baik yang menetapkan adanya majas maupun yang menolak adanya majas, maka mereka tetap berada pada satu rel, yang intinya mereka menolak adanya takwil yang batil. Yang menetapkan adanya majas tidak bermudah-mudahan, ada syarat-syaratnya, 3 tadi sudah kita sebutkan. Ya, yang pertama ada kaitan antara makna hakiki dengan makna majasi. Yang kedua tidak mungkin bisa kita pahami kecuali dengan makna yang majasi. Dan yang ketiga ada tuntutan kuat bahwa ini harus dipahami makna majasi. Kalau ketiga ini enggak ada, gugur, enggak boleh kita maknai dengan makna majas. Nah, para ulama yang menolak adanya majas, mereka tidak memberlakukan 3 syarat ini. Pokoknya suatu ungkapan bisa dipahami dengan baik dan benar sesuai dengan makna yang hakiki, maka itu hakiki. Terserah kalau singa diartikan dengan orang yang pemberani, itu hakiki. Ya, lautan diartikan sebagai orang yang berilmu, yang ilmunya sangat luas, itu hakiki. Desa yang diartikan dengan penduduk desa, itu hakiki, tidak ada majas. Nah ini, jadi wallahu ta'ala bisawab, tujuan utama kita membahas ini adalah agar kita berhati-hati dari sedikit-sedikit menganggap majas ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di malam hari ini. Berikutnya insyaallah akan kita bahas macam-macam hakikat, karena kita sedang membahas hukum asal ucapan itu dibawa kepada makna hakikat. Tapi karena ada membahas tentang majas, maka kita bahas majas terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhal, silakan. Dan ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya pembahasan di dalam salah satu dimensi ilmu usul fikih. Panjang para ulama kita membahas tentang masalah majas, macam-macam majas di dalam Al-Quran, ya, baik yang menetapkan maupun tidak. Jadi secara luas ini bisa kita dapatkan dalam pelajaran usul fikih. Jadi ini hanya sepintas saja yang mudah-mudahan cukup mewakili. Wallahu ta'ala bishawab. Tapi tidak ada yang tanyakan? Baiklah, jika tidak ada, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.